hormati Ketua Bank Sampah Merauke Ibu Indayati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Putih, serta yang kami banggakan dan kami miliki siswa-siswi SMP Negeri Putih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia nyala kita masih. Baik, izinkan saya selaku 3 sambutan yang ke-6 dan yang ke-7 penutup. Baik, mari kita buka kegiatan Katolik untuk teman adik-adik yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan penyertaan kepada kami dari tadi malam hingga sekarang ini, dan sekarang kami bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan kami. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah dan lindungilah kami dalam kegiatan kami ini, agar apa yang dilaksanakan dalam kegiatan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih untuk semangatnya adik-adik. Jadi perkenalkan saya Pak Sabra dari Musamus. Ada Bu Minu Priyana dari Musamus juga di pendidikan anak usia dini. Kemudian ada Ibu Indayati dari Bank Sampah Merauke. Nanti adik-adik akan dapat materi dari beliau. Akan adik-adik bisa ikuti dengan baik. Jadi yang saya hormati Ibu Yusinta Panggracia selaku pelaksana tugas Kepala SMP Negeri Putih, yang kami hormati segenap tim Kosa Bangsa yang hadir saat ini, adik-adik mahasiswa juga yang kami hormati, Bapak Ibu guru di SMP Negeri Putih. Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan kami, kolaborasi sosial membangun bangsa atau disingkat dalam penanaman pohon. Ada pohon buah tadi, jadi kita sudah tanam di pojok sana tadi. Dan untuk agenda yang benar tentang cara mengolah sampah, membuang sampah dan seterusnya yang akan disampaikan oleh memang pakarnya yang mengurusi sampah atau bisa kita katakan ahli sampah. Sudah melakukan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila tentang Ayo Berangi Sampah. Jadi kegiatan ini sangat berhubungan erat. Nanti adik-adik belajar apa itu sampah organik dan anorganik dan bagaimana perlakuan kita dalam memilah, memilih dan membuang sampah organik dan anorganik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sehingga hari ini kita boleh ada di sekolah, dan istimewa bahwa akan ada hal-hal baru yang kita pelajari bersama-sama. Harapan kami pihak sekolah bahwa kegiatan ini tidak hanya hari ini saja, tapi harapan kami semoga akan selalu ada kelanjutannya. Dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Kalau di rumah bagaimana? Asal main lempar atau bagaimana? Nah, itu kurang disiplinnya kita ya, untuk supaya kita punya lingkungan bersih. Itu seperti apa, itu bagaimana gitu. Nanti kita akan bahas, oke? Ya, lanjut. Sumber logistik berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Yang kedua yaitu bisa plastik, ya, bisa seng, bisa kaca dan lain-lain. Terus di sini adik-adik di rumah kira-kira ada sampah plastik nggak? Banyak enggak? Terus cara membuangnya gimana? Di tempat sampah. Iya, di tempat sampah ya. Yang organik atau anorganik? Oh, betul sekali. Memanfaatkan barang yang sudah ada di rumah kita masing-masing, ya. Contoh seperti
Nah, contoh ini plastik yang tadi harus dibuang, yang katanya dibuang di tempat tong sampah anorganik, sesungguhnya itu tidak perlu dibuang supaya nanti tidak menjadikan timbulan di TPA. Karena kantong plastik dibakar itu juga berbahaya. Kalau di TPA juga tidak akan terurai dengan cepat. Dia akan bertahun-tahun akan susah terurai. Jadi kalau mau mengunci di rumah ada plastik, itu bisa dilakukan dengan cara menggunting-gunting plastik yang ada, lalu dimasukkan botol seperti ini. Ini namanya EcoBrick. Sudah pernah dengar? Belum pernah dengar, ya. Jadi kalau sudah begini itu namanya EcoBrick. Ini bisa dibuat pot, bisa juga dibuat meja dan sebagainya. Bisa dibuat hiasan-hiasan dinding dan sebagainya. Ini kalau sudah begini berarti plastiknya terhamburan apa terkunci deh? Nah, itu tujuannya. Lingkungan sehingga oksigen yang kita hirup itu nggak sehat ya. Banyak bakteri yang bisa buat kita jadi sakit seperti itu. Kalau bisa persyaratannya bagaimana dan apa saja yang harus diberikan nih adik-adik untuk bank sampah? Persyaratannya untuk menjadi nasabah bank sampah, kita udah bekerja sama dengan Bank BNI, jadi mitra Bank BNI. Jadi itu mungkin kalau anak-anak sekolah itu pakai kartu pelajar atau gimana ya? Soalnya kan persyaratannya harus pakai kartu identitas seperti KTP dan mungkin atau kalau nggak ada KTP SIM seperti itu. Tapi kalau adik-adik pelajar saya mungkin harus jadi satu wadah di sekolah seperti itu. Mungkin nanti ada guru yang mengatur untuk supaya bisa satu rekening supaya nanti dimanfaatkan untuk kas sekolah atau kas yang bisa dipakai anak-anak di saat mungkin rekreasi atau membutuhkan apapun untuk kegiatan anak-anak. Saya rasa bisa seperti itu. Cuma kalau menabung bank sampah, di bank sampah itu ada kriterianya di penimbangan. Jadi kalau umpamanya botol itu harus dipenyet dan tutupnya disendirikan. Jadi seperti ini botol. Jadi tutup itu dibuka, disendirikan, terus botolnya dipenyet. Ini tujuannya supaya tidak memakan tempat. Yang penting pemilahan tadi tuh sudah benar gitu. Umpamanya ember dijadikan satu dengan ember, jerigen dengan jerigen gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak macam. Baik-baik. Jadi kayak macam mungkin ada komputer rusak yang ada CPU-nya, itu juga bisa ditimbang di bank sampah. Kipas yang sudah rusak, ya, AC yang sudah rusak, ya. Jadi semua bisa ditimbang di bank sampah. Banyak macamnya. Nanti kalau memang betul-betul keinginan seperti itu, nanti saya kirim siapa yang punya mungkin nomor WA atau dari guru, nanti saya kirim daftar harga sampah tersebut dan sekaligus masing-masing pemilahannya. Yang untuk mengikuti door prize? Oke. Nah, door prize-nya akan diberikan untuk 4 orang. Jadi hanya akan ada 4 sebut dengan sampah. 1, 2, 3. Oke, ayo maju sini deh. Namanya siapa? Ayo Cynthia. Ayo. Oh, ya sudah. Namanya siapa? Jawabannya apa Cynthia? Apa itu sampah? Coba. Sampah itu sisa-sisa aktivitas manusia yang sudah dibuang dan tidak digunakan kembali, tidak digunakan lagi. Oke, bagaimana Ibu Inayati? Betul tidak jawabannya? Sudah termasuk. Berarti Santi tadi ya? Oh, Cynthia. Berarti jawabannya Cynthia adalah benar. Oke, kita berikan aplaus untuk Cynthia. Nah, adik-adik ya, coba sebutkan contoh dari sampah organik. Sebutkan 3 contoh sampah organik. 1, 2, 3. Siapa nih?
Oke, coba jawabannya apa? 3 contoh sampah organik, Nak. Seperti sisa-sisa makanan yang busuk dan buah-buahan yang sudah seperti bangkai. Berarti sampah maksudnya sayur-sayur yang busuk, buah yang busuk, apa tadi? 3 contoh sampah anorganik. Turunkan tangan dulu, Nak. Ya. 1, 2, 3. Yang di belakang. Yang C gitu ya. Nah, jawabannya apa deh? Sampah plastik yang biasa dipakai untuk kantong itu dari sampah, dari pasar. Terus botol plastik dan botol kaca. Dan botol kaca. Oke, bagaimana ini? Oke, kita berikan aplaus untuk Ini harus kami buat atau jawab ya. Ke sampah organik atau tempat sampah anorganik. 1, 2, 3. Aduh, ayo adik. Ayo, karena perwakilan untuk ABC. Dia namanya siapa nih? Gary. Oke, Gary bisa dipegang tempatnya. Oke. Coba ada tempat sampah 2 di depan. Ini tempat sampah plastik ini dibuangnya di organik atau anorganik, adik Gary? Anorganik. Coba dibuang dulu. Boleh. Ya, boleh. Oke, coba adik Gary tanya ibu, dong, Ibu Hidayati, jawaban saya benar nggak? Coba. Benar sekali, banyak orang betul. Ini adalah hadiah pertama, kita berikan aplaus untuk adik Siti ya. Terima kasih. Yang kedua adalah untuk adik Fahim. Ya, hadiahnya kita berikan perwakilan yaitu Bapak Puji selaku perwakilan kepala sekolah untuk menyerahkan hadiah kepada adik Rahim. Oke, warnanya pink. Dia tidak mau. Oke, silakan bisa dilihat sini adik Rahim dan juga Bapak Puji. Oke, kita berikan aplaus ya. Oke, yang ketiga, Ibu. Silakan Ibu. Kita berikan hadiah untuk adik Tian C. Boleh dilihat di sebelah kanan, sebelah kanan. Oke, siap. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk adik Tian C. Oke. Terima kasih memberikan hadiah untuk adik Jerry.